untuk hanya untuk menjadi hiasan yang seperti kalian sebutin tadi, wanginya apa, warnanya harum, terus juga cantik, warnanya indah. Itu si bunga ini punya fungsi tersendiri gitu, yang menjadikan si bunga ini menjadi tanaman yang sangat penting. Oke anak-anak, sebelum kita beranjak ke materi lebih dalam, Ibu ingin mengabsensi kalian terlebih dahulu ya. Najwa ada? Adin. Nandita? Adin. Asya? Adin. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak masuk? Ada. Alasannya kenapa kalau boleh tahu? Sakit apa? Oh, ada yang sakit, ada yang apa ya? Ada juga yang izin. Oh, ada juga yang izin. Sebenarnya itu tadi berkeinginan untuk membentuk kalian beberapa kelompok itu, karena materi ini kali ini menggunakan metode problem based learning. Jadi kalian belajar sambil praktek dan juga mengidentifikasi permasalahan seperti itu. Karena ada beberapa teman kalian yang tidak masuk, Ibu akan menjadikan kalian menjadi satu kelompok ya. Ya. Setelah kalian berkumpul menjadi satu kelompok, Ibu akan melanjutkan materinya. Sesudah kalian membentuk kelompok, Ibu akan menjelaskan materi pembahasan kita pada pertemuan kali ini ya. Judulnya kan anatomi dan morfologi bunga pada tumbuhan. Dan waktu kita ngomongin bunga, sudah ada pikiran kan? Sudah ada hal yang terlewat di pikiran kalian, kayak yang tadi baunya harum, terus warnanya indah, warna-warni kayak gitu. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi fungsi utama bunga yang paling penting dibandingkan dengan fungsinya untuk hiasan saja, yang tadi baunya harum dan juga bentuknya sangat indah. Selanjutnya, nah sebelum kita beranjak ke materi selanjutnya, ke materi ini, Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Untuk kalian, apa saja bagian-bagian bunga yang kalian ketahui? Putih. Nah, ya itu salah satunya ya. Berarti kalau kita bahas bagian-bagian, kalian udah ada gambaran gitu ya, walaupun sedikit. Nah, nanti akan dibahas lebih dalam lagi. Selanjutnya, nah sebelum ke materi ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran kita yang akan kita bahas saat ini itu apa saja. Yang pertama itu mengidentifikasi struktur morfologi bunga yang tadi disebutkan sudah bagian-bagiannya. Bagian strukturnya ada kelopak, mahkota, benang sari, dan juga putih. Selanjutnya bisa kita dapat membedakan bunga lengkap dan bunga tidak lengkap berdasarkan bagian-bagian penyusunnya. Jadi setelah kita mempelajari materi ini, harapan Ibu kedepannya adalah kalian dapat membedakan mana bunga yang lengkap, mana bunga yang tidak lengkap. Dengan apa? Dengan kalian melihat bagian-bagian penyusunnya. Jadi kalian bisa membedakan, oh penyusunnya ini itu termasuk bunga lengkap, oh penyusunnya ini itu termasuk bunga tidak lengkap. Nah yang terakhir, Ibu mengharapkan kalian dapat menjelaskan gambaran umum struktur anatomi bunga beserta fungsinya sebagai alat reproduksi tumbuhan. Ini harapan Ibu ya, harapan Ibu setelah kalian melewati pembelajaran saat ini. Selanjutnya, nah ini sudah masuk materi inti ya anak-anak. Pengertian dan fungsi bunga. Bunga adalah organ reproduksi generatif pada tumbuhan berbunga, atau nama latinnya yang bisa kita sebut Amoeospermae. Nah, melalui bunga tumbuhan menghasilkan sel kelamin jantan atau serbuk sari dan sel kelamin betina atau sel telur yang berperan dalam proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, jadi dalam ilmu sains, bunga itu adalah organ reproduksi. Kenapa disebut organ reproduksi? Karena melalui bunga inilah tumbuhan dapat melestarikan pertumbuhannya. Jadi bunga ini cikal bakal awal pembentukan tumbuhan selanjutnya seperti itu. Makanya di sini di bagian pengertian bunga itu disebutkan organ reproduksi. Nah, pada reproduksi yang kata itu tadi, karena bunga itu adalah cikal bakal awal pertumbuhannya calon
kelamin betina atau sel telur yang nantinya kedua sel ini akan melalui proses krusial yang namanya itu penyerbukan dan pembuahan. Nah, dari proses penyerbukan dan pembuahan inilah tumbuhan itu akan menghasilkan zigot atau buah. Dan nantinya buah ini juga lama-kelamaan akan menjadi tumbuhan baru seperti itu. Makanya di sini disebutkan bunga adalah organ reproduksi. Ya karena nantinya kedua sel kelamin ini akan bertemu dan melewati proses yang namanya penyerbukan dan pembuahan. Nah, kedua proses itu nanti akan jadi zigot. Nah, zigot ini yang akan menjadi cikal bakal buah dan biji seperti itu. Nah, cikal bakal buah dan biji ini nanti yang akan menjadi tumbuhan baru. Seperti itu. Nah, penyerbukan sendiri merupakan proses jatuhnya atau menempelnya serbuk sari ke kelamin betina atau kepala putih. Jadi penyerbukan itu sendiri merupakan proses menempelnya serbuk sari sel kelamin jantan ke kepala putih atau ke kelamin betina. Nah, yang nantinya akan terjadi proses pembuahan. Dan proses pembuahan itu sendiri merupakan proses peleburan sel sperma dari serbuk sari ini. Jadi di proses pembuahan ini sudah terjadi proses peleburan yang mana proses peleburan sel sperma dari serbuk sari dengan sel telur yang di dalamnya bakal biji untuk membentuk zigot. Jadi di proses pembuahan ini terjadi proses peleburan sel sperma dari serbuk sari dengan sel telur. Kan tadi kan di proses penyerbukannya udah ketemu nih, mereka udah ketemu. Nah, selanjutnya akan melalui tahap pembuahan. Nah, di tahap pembuahan ini sel sperma tersebut akan dileburkan dengan sel telur di dalam belakang biji yang nantinya akan terbentuklah zigot. Zigot ini calon tumbuhan yang baru seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, tadi kan udah dijelasin nih pengertian dan fungsi utama bunga sendiri itu apa. Selain dari bunga itu warnanya cantik, terus baunya juga harum, bunga itu memiliki fungsi utama tersendiri yang sudah dijelasin di slide sebelumnya. Dan di slide selanjutnya kita akan mempelajari struktur morfologi bunga mekar. Nah, apa sih perbedaan bunga mekar dan bunga tidak lengkap? Perbedaannya itu letak pada strukturnya ya, anak-anak. Kalau bunga lengkap itu memiliki 4 struktur.
penyerbukan dan pembuahan, dan selanjutnya akan menjadi biji gitu. Jadi mahkota ini akan menarik daya ikat untuk hewan lain, untuk hewan lain untuk untuk menempel ke bunga dan membantu proses penyerbukan, yaitu proses menempelnya benang sari ke kepala putih. Nah, selanjutnya terakhir ada kelopak. Kelopak sendiri merupakan bagian paling luar tumbuhan yang berwarna hijau. Ini bagiannya. Ini yang dinamakan kelopak. Fungsinya adalah untuk melindungi bunga ketika bunga itu masih berbentuk pucuk. Kalau di bunga sebatuk ini, sebelum bunga itu kan pucuk nih, pucuk. Nah, pada saat bunga pucuk itu, kelopak ini yang melindungi kan diselubungi pucuk kan, semuanya itu kan diselubungi pucuk kan. Nah, pucuk inilah, kelopak inilah yang gunanya itu melindungi bunga, melindungi bagian ini saat mekar, saat masih pucuk. Jadi kesimpulannya adalah kalau putih itu merupakan alat reproduksi betinanya untuk menempelnya benang sari ke kepala putih tadi untuk melakukan proses penyerbukan dan pembuahan, kemudian akan menjadi siklus dan biji, dan kemudian di kemudian hari akan menjadi tumbuhan selanjutnya. Kalau benang sari itu merupakan alat reproduksi jantannya. Kalau mahkota itu tadi yang bagian indah yang saya sebutin itu yang berwarna-warni, pokoknya yang indah yang memikat bantuan seperti hewan lainnya itu untuk membantu proses penyerbukan, proses menempelnya organ reproduksi jantan atau benang sari ke kepala putih. Nah, kalau kelopak itu sendiri merupakan bagian warna ini yang akan melindungi bunga itu sendiri saat masih pucuk. Seperti itu semuanya. Selanjutnya dari kita mempelajari pengertian, fungsi utama, terus juga struktur, perbedaan bunga lengkap dan bunga tidak lengkap itu apa. Nah, ini ada contoh-contoh dari bunga lengkap. Nah, ini ya pengertiannya. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki 4 bagian bunga sekaligus, yaitu kelopak yang saya sebutin tadi, mahkota, benang sari, dan juga putih. Nah, contohnya itu ada bunga mawar, bunga sepatu, terus bunga matahari. Ini kan warnanya berbeda ya, bagian mahkotanya ini. Ini gunanya untuk mengikat hewan atau serangga untuk membantu mereka melakukan proses penyerbukan seperti itu. Selanjutnya ada juga contoh dari bunga tidak lengkap. Nah, ini pengertiannya ya. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu atau lebih dari bagian bunga. Biasanya tidak memiliki kelopak atau mahkota. Contohnya seperti bunga pepaya, terus bunga kelapa, terus juga bunga jagung. Nah, mereka ini tidak memiliki salah satu dari bagian utama yang saya sebutin tadi. Ada putih, terus mahkota, kelopak, seperti itu. Pokoknya intinya itu kalau bunga lengkap itu bunga yang memiliki empat bagian utama. Kalau bunga tidak lengkap itu bunga yang tidak memiliki salah satu bagian dari empat utama tadi. 4 utama yang saya sebut tadi ada kelopak, putih, mahkota, kayak gitu. Selanjutnya ada, nah ini ciri-cirinya kalau bunga lengkap itu memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putih. Kalau bunga tidak lengkap itu ciri-cirinya salah satu bagiannya tidak ada. Maksudnya salah satu bagian tidak ada itu ini bisa ada benang sari ada bisa jadi memiliki mahkota, terus juga putih, terus juga bisa memiliki salah satu kelamin saja seperti memiliki benang sari saja, terus juga memiliki putih saja seperti itu. Umumnya tanpa kelopak atau mahkota ini umumnya tanpa kelopak atau mahkota bisa jadi, tapi ini sebagian ya, berarti sebagian. Tidak semua bunga yang tidak lengkap itu tidak memiliki kelopak atau mahkota. Sebagian ada yang memiliki, sebagian ada yang tidak. Tetap memiliki benang sari dan ataupun putih. Nah, ini kalau benang sari kan kelamin jantan kan, kalau putih kan kelamin betina. Nah, di bagian bunga tidak lengkap ini hanya memiliki satu
kalau bunga tidak lengkap karena dia hanya memiliki salah satu kelamin saja, seperti itu. Jadi misal nih bunga tidak lengkap hanya memiliki petik saja. Nah, kan untuk terjadi proses penyerbukan dan pembuahan kan harus ada sel kelamin betina kan, yaitu putih itu sendiri. Nah, sel kelamin betina atau putih itu sendiri itu bisa dibawakan oleh hewan bantuan seperti serangga, lebah, seperti itu untuk ditempelkan ke benang sari yang ada di bunga tersebut. Jadi intinya kesimpulannya kalau bunga tidak lengkap itu proses penyerbukan dan pembuahannya itu dibantu dengan alternatif lain karena mereka hanya memiliki satu jenis kelamin saja, seperti itu. Oke, selanjutnya ibu akan membentuk kalian karena kalian tadi ada yang termasuk ya, jadi bentuk jadi satu kelompok saja. Nah, kemudian ibu akan memberi kalian bunga yang lengkap dan bunga tidak lengkap. Nah, ini salah satu bunga yang menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Nah, kemudian kalian amati bunga tersebut, amati dan diskusikan strukturnya, ada apa saja, terus fungsinya ada apa saja, seperti itu. Nah, dan nanti setelah kalian analisis, setelah kalian amati, kalian diskusikan. Setelah itu ibu akan meminta salah satu dari kalian itu untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Penemuan kalian itu ada apa saja, bisa kalian jelasin ke teman yang lainnya, seperti itu. Nanti kegiatan selanjutnya. Oke, selanjutnya ibu akan membagikan bunga ke kalian ya, bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Baik ibu. Oke, ibu akan membagikan kalian masing-masing satu bunga dan satu kertas untuk kalian identifikasi, amati struktur apa saja dan termasuk bunga apa yang ibu berikan ke kalian. Oke Bu. Oke. Kalian tulis ya hasil pengamatan kalian. Bunga tersebut ada struktur apa saja dan termasuk apakah bunga itu termasuk ke bunga lengkap atau bunga tidak lengkap. Baik Bu. Dan apa alasannya? Apakah sudah selesai semua kalian mengerjakan? Sudah. Selanjutnya ibu akan meminta kalian mempresentasikan hasil pengamatan kalian di depannya. Jadi kalian nanti menjelaskan ke ibu bunga yang kalian pegang itu termasuk bunga apa dan apa alasannya, juga strukturnya ada apa saja. Kalian bisa maju bareng-bareng. Oke. Baik, yang pertama ini bunga mawar kuning, termasuk bunga lengkap yang memiliki struktur kelopak, mahkota, benang sari, sama putih. Berarti alasan bunga itu termasuk bunga lengkap karena memiliki 4 struktur ya? Iya. Oke, jadi di sini saya mendapatkan bunga pepaya. Yang saya temukan yaitu bunga pepaya ini hanya memiliki 2 struktur, yaitu benang sari di dalamnya dan mahkota pinggir-pinggir ini. Jadi karena cuma memiliki 2 struktur, bunga pepaya ini disebut bunga tidak lengkap. Oke, selanjutnya saya mendapatkan bunga sepatu yang disebut dengan bunga lengkap karena memiliki 4 struktur. Yang pertama yaitu mahkota, benang sari, putih, dan kelopak bunga. Oke, tangan buat kalian. Terima kasih anak-anak sudah mempresentasikan hasilnya masing-masing. Kalian bisa duduk di tempatnya masing-masing. Oke, selanjutnya setelah kalian mengamati dan mempresentasikan hasil kalian, ibu
Najwa, bunga anggrek dan juga bunga